Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kepribadian guru, Ibu Meti Mas Pupah MPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan dan karunia-Nya atas hari ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya Siti Nurfidiana sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Topik yang akan kita bahas kali ini yaitu guru sebagai pendidik dan jabatan profesional. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yang terdiri atas Lutfi Andani Latifah dengan nomor induk mahasiswa 1212080064. Kemudian ada Muhammad Rian Febrianto dengan nomor induk mahasiswa 1212080073 dan saya sendiri Siti Nurfidiana dengan nomor induk mahasiswa 1212080117. Topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, ada definisi guru sebagai tenaga pendidik, kemudian tugas dan peran guru sebagai tenaga pendidik, dan yang terakhir yaitu dampak dan faktor yang mempengaruhi kinerja atau keprofesionalan guru. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Lutfi Andani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Saya akan menyampaikan materi divisi guru. Menurut KBBI, guru berarti orang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya, profesinya adalah mengajar. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 1 Ayat 1, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jadi, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa guru adalah seseorang yang memberikan ilmu kepada muridnya, agar murid tersebut dapat memahami apa yang ia pelajari. Slide selanjutnya. Guru profesional. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar, guru itu berhadapan langsung dengan peserta didiknya. Nah, sehingga guru merupakan faktor dalam menentukan mutu pendidik. Maka dari itu dibutuhkanlah seorang guru yang profesional. Guru profesional adalah guru yang selalu mengupgrade 4 kompetensinya. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini adalah kemampuan seseorang dalam mengelola proses pembelajaran, seperti membuat hal yang menarik sebelum memulai pembelajaran, agar murid tersebut dapat tertarik dengan materi yang akan dipelajari.
Yang kedua, ada kompetensi profesional, yaitu kemampuan seseorang dalam menguasai materi yang akan diajarkan. Lalu ada kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan seseorang untuk berperilaku dewasa, berwibawa, sehingga menjadi contoh, menjadi teladan bagi murid-muridnya. Dan yang terakhir ada kompetensi sosial, yaitu kemampuan dalam berkomunikasi, baik dengan siswa, guru, ataupun warga sekolah lainnya, dan juga di luar lingkungan sekolah. Slide selanjutnya. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW adalah seorang guru terbaik karena beliau telah menerapkan sifat sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Dan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Lutfi Andani yang telah memaparkan materi pertama. Untuk materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk materi selanjutnya yaitu tugas dan peran guru sebagai tenaga pendidik. Dalam menjalankan profesi guru tentunya ada tugas ataupun kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, menurut Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 ini mengenai guru dan dosen, di mana pada bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1 ayat 1 terdapat 7 tugas utama bagi seorang guru, yaitu pertama, mendidik, yang kedua, mengajar, kemudian membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Untuk tugas dalam mendidik ini, guru diberi kewajiban untuk menuntun siswa agar tingkah laku, karakter, keterampilan, dan sikap siswa menjadi lebih baik. Untuk yang kedua, tugas dalam mengajar. Dalam tugas mengajar ini tuh guru diberi kewajiban untuk menyampaikan gagasan ilmu pengetahuan agar siswa dapat mengetahui tentang ilmu dan memiliki tingkat intelektual yang bagus. Yang ketiga yaitu tugas dalam membimbing. Dalam tugas membimbing ini, guru diberi kewajiban untuk membimbing siswa agar siswa dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorang siswa dengan baik. Kemudian yang keempat, ada tugas dalam mengarahkan. Dalam tugas mengarahkan ini, guru diberikan kewajiban untuk mengarahkan siswa untuk menggali potensi ataupun minat bakat yang dimiliki oleh siswa. Salah satunya dengan cara memberikan atau memberikan arahan suatu motivasi belajar kepada siswa. Kemudian yang kelima, yaitu ada tugas dalam melatih. Dalam tugas melatih ini, guru diberi kewajiban untuk melatih siswa agar siswa dapat mengubah kemampuannya dengan cara mempraktikannya dan membiasakannya secara langsung. Kemudian yang keenam, tugas dalam menilai. Dalam tugas menilai ini, guru diberi kewajiban untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Dan yang terakhir, yaitu tugas dalam mengevaluasi. Dalam tugas mengevaluasi ini, guru diberikan kewajiban untuk mengumpulkan informasi dan mengukur atas kinerja yang dilakukan guru, atas keberhasilan dan juga kekurangan dalam proses belajar mengajar. Dalam proses pembelajaran,
Guru memiliki peranan penting untuk keberhasilan pembelajaran. Peranan guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran siswa sangat dipengaruhi atas keberhasilan siswa. Guru yang kompeten lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Nah, kemudian terdapat peran guru dalam interaksi belajar mengajar antara lain yang pertama yaitu guru sebagai organisator. Guru berperan dalam menciptakan proses edukatif yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, guru sebagai demonstrator. Guru itu hendaknya menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan serta senantiasa mengembangkan dan meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga, guru sebagai pengelola kelas. Sebagai pengelola kelas, guru hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta mengorganisasikan lingkungan sekolah. Kemudian yang keempat, guru sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, guru hendaknya memberikan fasilitas ataupun kemudahan dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, guru sebagai mediator. Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan. Yang keenam, guru sebagai motivator. Sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar semangat dan aktif juga untuk belajar. Kemudian yang ketujuh, yaitu guru sebagai inspirator. Sebagai inspirator, guru hendaknya memberikan inspirasi bagi kemajuan belajar peserta didik. Yang kedelapan, yaitu guru sebagai klimator. Sebagai klimator ini, guru berperan untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif dan juga menyenangkan. Yang kesembilan, guru sebagai informator. Sebagai informator, guru adalah yang mengarahkan sebagai informator, guru menjadi sumber informasi kegiatan akademik maupun umum. Kemudian yang ke-10, guru sebagai inisiator. Sebagai inisiator, guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan juga pengajaran. Yang ke-11 yaitu guru sebagai kulminator. Sebagai kulminator, guru adalah orang yang mengarahkan proses belajar secara bertahap dari awal hingga akhir atau disebut kulminasi. Dan yang terakhir yaitu guru sebagai evaluator. Sebagai evaluator, guru hendaknya mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan itu tuh tercapai atau belum, dan apakah materi yang diajarkan selalu cukup dan juga tepat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya yaitu akan dipaparkan oleh Saudara Muhammad Rian Febrianto. Kepada Saudara Rian Febrianto, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Bab selanjutnya yaitu dampak dan faktor yang mempengaruhi kinerja atau keprofesionalan guru. Kita flashback ke tahun 1945, lebih tepatnya di Jepang. Tepatnya setelah Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua. Kaisar Jepang pada saat itu yang bernama Hirohito langsung menanyakan berapa
jumlah guru yang tersisa. Hal ini menandakan akan kesadaran yang besar bagi Jepang terhadap pendidikan. Selain pendidik, guru itu juga sering disebut sebagai orang tua bagi para peserta didiknya. Sesungguhnya, sungguh betapa berat dan mulianya tugas dari seorang guru. Kita artikan sebagai garda terdepan dalam kemajuan suatu bangsa. Next. Next. Profesionalnya dalam mengajar dan mendidik. Tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi guru dalam menjalankan tugasnya. Menurut Nur Hasanah sendiri, dalam jurnal yang dia tulis dan teliti, terdapat 5 faktor utama atau terpenting yang mempengaruhi keprofesionalan dari seorang guru. Yang pertama yaitu motivasi guru, yang kedua ada fasilitas kerja, yang ketiga ada supervisi akademik, dan yang terakhir yaitu latar belakang sosial ekonomi. Lalu yang pertama motivasi guru. Ada beberapa guru yang memang asal mengajar di suatu lembaga pendidikan dan hanya asal terima gaji tanpa memperhatikan apakah kegiatan belajar mengajar yang dia lakukan sudah benar atau belum. Kalian sendiri pasti pernah mengalami dan menemui guru yang seperti itu. Guru yang asal mengajar buat formalitas dan dapat gaji. Itulah kenapa motivasi adalah faktor terpenting yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang kedua ada fasilitas kerja. Pada umumnya kinerja dari seorang guru itu dibatasi oleh fasilitas lembaga tempat dia mengajar, seperti kurangnya laboratorium IPA, ruang laboratorium bahasa, ruang laboratorium komputer dan sebagainya, sehingga akan menghambat pembelajaran yang mengakibatkan kurang efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu etos kerja. Menurut wawancara Nur Hasanah dengan salah satu guru yang berinisial AG, sebagian besar kemauan dan semangat guru itu masih kurang, sehingga dalam melaksanakan tugas belum optimal. Sikap kemandirian dalam melaksanakan tugas belum sepenuhnya dimiliki oleh guru, padahal tugas mengajar adalah profesi yang harus dilakukan dengan sepenuh hati. Hal ini menjadikan guru-guru yang menjalankan tugas tidak konsisten selama perjalanannya. Yang keempat yaitu supervisi akademik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Hasanah kepada madrasah tempat dia melakukan penelitian, ditemukan bahwa guru di sana jarang melakukan supervisi akademik, sehingga guru kurang mengetahui sejauh mana keberhasilannya dalam mengajar. Guru mengajar mengikuti paradigma lama yang sudah ada, padahal dengan supervisi akademik akan menjadi feedback dalam penilaian mengajar guru, sehingga guru dapat melakukan perbaikan dalam pembelajaran. Dan terakhir yaitu latar belakang sosial ekonomi. Tidak semua guru memiliki latar belakang ekonomi yang mumpuni. Bahkan ada sebagian yang masih memiliki kebutuhan hidup yang lebih besar dari gaji yang dia dapat. Hal itu membuat beberapa guru menjalankan pekerjaan sampingan agar dapat mencukupi kebutuhannya sendiri, bahkan kebutuhan keluarga kecilnya. Hal itu juga membuat beberapa guru menjadi tidak powerful dalam melakukan tugasnya, khususnya mengajar di kelas. Kita tinjau dari faktor yang disebutkan di atas, tentunya akan menghasilkan guru yang profesional dan tidak profesional. Hal itu juga memiliki dampak bagi guru atau pendidik itu sendiri, para peserta didik, lembaga pendidikan, bahkan bangsa dan negara. Dampak dari rendahnya sumber daya manusia guru itu sendiri atau tidak profesional. Yang pertama, guru tersebut akan kurang dihormati dan disegani oleh para peserta didik. Yang kedua, membuat tidak nyaman pada lingkungan belajar mengajar. Yang ketiga, membuat peserta didik susah dalam menangkap ilmu yang diberikan. Yang keempat, akan memperburuk nama lembaga tempat dia mengajar dan merugikan orang-orang yang ada di lembaga tersebut. Dan yang terakhir, akan mencetak generasi penerus yang buruk dan tidak kompeten serta tidak memiliki daya saing yang nantinya akan merugikan bangsa dan negara. Next.
Sedangkan sebaliknya, apabila SDM suatu guru sangat berkualitas atau profesional, maka banyak sekali manfaat atau dampak positif yang bisa ditimbulkan. Salah satunya yang pertama yaitu guru tersebut akan dihormati dan disegani oleh para peserta didik, orang tua peserta didik, atasan, dan masyarakat luas. Yang kedua yaitu menciptakan lingkungan belajar mengajar yang nyaman. Yang ketiga yaitu mempermudah peserta didik dalam menerima ilmu yang disampaikan. Yang keempat, meningkatkan kualitas lembaga tempat dia mengajar yang nantinya akan menguntungkan para pekerja di sana tentunya. Yang terakhir yaitu akan mencetak generasi penerus yang unggul, kompeten serta berwawasan luas yang nantinya akan menguntungkan bahkan memakmurkan bangsa dan negara. Next. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator, Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Rian yang telah memaparkan materi terakhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya di kolom komentar. Demikian presentasi dari kelompok 1. Saya sebagai moderator izin mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam presentasi kelompok kami. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.